Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kerjakan hidup kami Tuhan. Kerjakan hidup kami. Kerjakan hati kami Tuhan. Murnikan kami, sucikan kami, bentuk kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai doamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, menjadi sama seperti-Mu. Haleluya. Bentuk kami dengan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Rohmu mengalir membasahi setiap hati. Haleluya, haleluya. Rohmu mengalir, rohmu mengalir, membasahi setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jesus. Hatiku, jadikan ku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikan ku berkenan api kudus-Mu, membakar hatiku menjadi kudus seperti Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, jadikan ku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikan ku berkenan api kudus-Mu, membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. Api kudus-Mu, api kudus-Mu, membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami api kudus-Mu untuk memurnikan hidup kami, supaya kami melakukan dengan hati yang tulus dan murni. Kami tahu ada tugas kami yang besar sebelum Kau datang kembali. Dan Kau akan meminta pertanggung jawab kami masing-masing. Karena itu Tuhan, terus kuduskan hidup kami sampai sempurna. Dan Kau urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Urapan-Mu juga turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan supaya firman-Mu dapat mereka terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, teman-teman dalam Kristus. Dari sejak awal Tuhan sudah punya rencana blueprint, master plan, yaitu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah Tritunggal. Dan bukan hanya itu, ada perintah, penuhilah bumi ini, berkembang biaklah. Jadi setelah kita mengalami pengalaman perubahan dari Kristus, kita diminta untuk mengimpartasikan kepada orang lain supaya juga berubah. Karena kita semua dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing. Tapi Tuhan ingin supaya kita diubah dengan rupa dan gambar Kristus. Dan tugas ini diberikan pada nenek moyang Israel yang dipilih oleh Tuhan, yaitu pertama Bapak Abraham. Bapak Abraham disebut bapaknya orang percaya. Ya, kenapa percaya begitu rupa? Karena dia dipanggil dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Gak tahu. Tapi dia dengan iman, percaya. Mengapa? Karena Kisah Rasul 7 ayat 2 mengatakan, Allah yang maha mulia menampakkan diri. Itu pengalaman itu yang membuat dia berani membayar harga. Padahal tempat tinggal Abraham itu di Ur Kasdim, artinya Ur di Babel. Itu kota tertua di dunia, artinya kota Buddha yang termaju. Tapi dia tinggalkan. Dan waktu itu dia mempunyai istri yang mandul. Dan Tuhan kata, dari kamu nanti keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Ya, karena itu dia diminta untuk mengubah nama. Namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Abram artinya bapak yang tinggi, menjadi bapak orang banyak. Dengan menyisipkan nama Allah di situ. Jadi yang pertama untuk supaya iman itu murni, menuruti rencana Allah, maka Bapak Abraham mempersilahkan Allah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Berarti meninggalkan egoisme, ini yang pertama. Jadi masalah hidup tidak murni itu dari roh egoistis manusia. Ya, tinggalkan egoisme supaya kamu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan untuk dirimu sendiri. Ini yang pertama, saudaraku, yang sudah kita terangkan minggu lalu. Hari ini kita bicara dalam kehidupan Ishak. Ya, nah Ishak
ternyata Tuhan itu memilih orang-orang yang tidak sanggup membiakkan. Kenapa? Karena istri-istri mereka ini mandul. Istri Abraham mandul, Sarah. Istri Ishak, Ribka juga mandul. Nah, pengalaman Bapak Abraham yang buruk dalam rumah tangga sehingga terjadi konflik, saudaraku, akibat yaitu Bapak Abraham memakai cara tradisi. Ya, nah sekarang Ishak sadar, walaupun tidak ada yang memberitahu. Jadi dia mau pakai cara yang rohani. Dia tinggalkan tradisi, yaitu pakai cara duniawi. Seperti Kolose 2 ayat 8 memperingatkan. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut, nah ini ajaran turun-temurun. Nah ini adat istiadat. Kata Tuhan, ajaran turun-temurun itu roh-roh dunia. Jadi tinggalkan tradisi duniawi, pakai cara rohani. Dan untuk yang berikut nanti kita menerangkan bagaimana Tuhan mengembangbiakan melalui Yakob. Yakob mempunyai satu masalah yang salah, yaitu memandang rupa. Dia harus tinggalkan sifat pilih kasih. Ya, dan pakai kasih ilahi. Saudara, hari ini kita bicara tentang Ishak. Tugas yang dibeban pada Ishak, yaitu mengembangkan, sama seperti Bapak Abraham harus mengembangkan. Judul daripada PA sore ini adalah patahkan tradisi dengan iman murni. Iman kita mesti murni, itu namanya holiness. Tujuan khotbah ini tinggalkan tradisi yang salah. Kita ini hidup dari kecil, tinggal dalam lingkungan dari orang-orang yang punya tradisi. Tradisi macam-macam, tradisi kematian, tradisi misalnya menyembayangi orang mati, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, semua itu tradisi. Ya, sebetulnya tiap hari boleh pilih saja untuk kenangan, tapi bukan harus 7 hari, harus 40 hari, harus 100 hari. Saya waktu melepas mayat dari anggota dulu, lalu oleh karena dia juga terpengaruh oleh keluarganya, maka di bawah peti mati itu ditaruh satu bejana. Saya lihat apa itu isinya, saya tanya, oh ikan apa? Lele, loh. Apa ini ikan lele kok dibawa ditaruh situ? Ikan lele ya digoreng toh. Nah itu tradisi. Ya. Jadi tradisi ini begitu banyak. Dan tradisi ini tadi dikatakan roh dunia. Jadi dengan tidak disadari, tradisi itu mengandung roh dunia. Nah itu berbahaya. Ya, saudara, kita mesti berdoa kalau menemui jalan buntu, memakai doa untuk meraih hal-hal yang mustahil. Dalam Yeskiel 20 ayat yang ke-30 berbunyi, oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan?
Ya, apakah kamu menajiskan dirimu dengan cara hidup nenek moyangmu? Nah, entah itu apa saja, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, tradisi hidup dari nenek moyangmu itu bisa membuat kamu menajiskan dirimu. Imanmu jadi kotor. Yeskel 20 ini dalam konteks pembicaraan orang-orang Israel yang ditawan di Babel saat itu datang kepada Nabi Yeskel dan mau tanya ya tentang keadaan mereka, minta petunjuk Tuhan ya. Bagaimana tentang kami ini yang di Babel ya. Tentu mereka ingin kembali secepatnya. Nah, mereka minta petunjuk Tuhan, tapi Nabi menegur. Kamu minta petunjuk, tapi Tuhan berkata, kamu ini tidak mau mentaati. Kamu cuma ingin minta petunjuk, tapi tidak mentaati. Nah, orang-orang kalau sudah terkena roh dunia, tradisi, itu kadang-kadang tidak mau nurut firman Tuhan. Dicampurlah bermacam-macam tradisi. Kenapa, Sebab ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ini masalahnya. Sungkan nanti gimana, nggak enak lah. Orang lain begitu, ya. Saya melihat juga kalau mau berangkat, kadang-kadang genteng dari rumah itu dicopot, lalu dipecah. Loh, kan nanti kalau hujan gimana, bocor kan? Ya tapi itulah tradisi. Nggak tahu saya artinya apa. Ya. Tradisi juga kalau mau jalan, semangka dipecahkan. Aduh, semangka dipecah jatuh di tanah ya kan kotor. Nanti aja atau pulang semangkanya dipotong. Kenapa mereka lakukan? Tradisi. Lihat, ketetapan Tuhan itu diberikan dengan tujuan supaya kita itu hidup. Dan itu dituliskan dalam ayat 11, ayat 13, ayat 21, ya, dan diberi peringatan. Mereka harus memperhatikan yang namanya hari Sabat. Berhenti, hati-hati. Kalau kamu mau hubungan dengan aku, kamu mesti mempunyai satu tanda. Tanda kita hubungan dengan Tuhan itu perhentian. Nah kalau sekarang bukan berarti harus hari Sabtu. Ya, karena hari ketujuh itu hari Sabtu. Bukan. Tapi perhentian dalam Roh Kudus. Jadi kalau saudara betul mempunyai hubungan dengan Tuhan, ada ikatan janji, maka saudara cek hatimu ini. Adakah Sabat Roh Kudus dalam batinmu? Artinya, iman murni itu memiliki tanda. Tandanya damai sejahtera. Bahkan Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Loh kok bisa memerintah? Kalau itu bukan pribadi, betul enggak? Pribadi siapa? Pribadi Roh Kudus. Jadi iman yang murni itu ada tandanya, yaitu pribadi Roh Kudus itu diam dalam kita. Dia mulai melakukan teguran-teguran, memerintah, mendidik, ya. Nah, itulah sebabnya Ishak waktu dia lahir, dia mengalami pengalaman yang buruk.
Mengapa pengalaman buruk? Karena ada anak lain yang bukan anak resmi, anak dari gundik. Dari Abraham yang mengambil pembantunya, ya, Hagar. Dan itu bahkan disuruh oleh istrinya sendiri. Itu zaman dulu, kalau istrinya mandul, wah saya nggak punya anak, saya mesti punya anak. Tapi dengan cara budaknya disodorkan kepada suaminya. Wow. Ini tradisi zaman itu. Nah, setelah itu terjadi apa? Setelah Hagar mengandung, dia mulai menghina ya nyonyanya. Dia mulai melecet, kamu manusia yang tidak punya anak. Karena zaman dulu punya anak itu penting untuk menurunkan keturunan. Ya, dan waktu sudah lahir Ismail, saudaraku, maka terjadi yaitu Ismail ini lalu mencemooh, mempermainkan Ishak, anak yang dari Allah, anak perjanjian. Nah, jadi Ishak mempunyai pengalaman pahit waktu dia suka dibully. Entah juga dicobet, karena itu dalam surat Galatia dikatakan dianiaya. Mungkin juga dipermainkan, digoda, tapi dengan kekerasan juga kadang-kadang ditarik, dipukul dan sebagainya. Kan anak pasti kalah dengan yang sudah lebih besar. Nah, jadi Sarai Abraham mengikuti tradisi dunia untuk memperoleh anak. Kita baca dalam Kejadian 21 ayat 8 dan 9 berbunyi, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang mencemooh Ishak, anaknya sendiri. Ya, anak itu bertambah besar. Ya, waktu Ishak disapih, diadakan pesta, dan pada waktu itu, jadi lagi pesta. Ya, kurang lebih umur disapih itu pada zaman dulu itu sudah cukup umur. Ada yang berkata 3 tahun, ada yang 5 tahun. Baru disapih, artinya tidak lagi digendong. Dulu kan mesti ada dayang-dayang begitu. Lalu ternyata anak tiri ini mempermainkan, mencemooh Ishak yang merupakan anak perjanjian. Ya, dan ini membuat Sarah tentu marah, ya. Dan dalam Galatia 4 ayat 28 dan 9 kata mempermainkan itu ditulis menganiaya. Mari kita baca. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ya, jadi sama seperti sekarang terjadi. Orang-orang percaya ini dilecehkan. Kok percaya Yesus, dia kan anak haram. Mana mungkin seorang gadis bisa melahirkan. Jadi bermacam-macam olokan menimpa orang Kristen. Bahkan kadang-kadang juga menganiaya. Ini bukti di dunia. Waktu saya memperhatikan kata main, sedang main dikatakan itu,
Ishak sedang main dengan Ismail atau Ismail mempermainkan Ishak. Itu dari kata sakak. Ternyata saya telitisku, kata itu dipakai dalam Keluaran 32 ayat 6. Saat Israel menyembah lembu emas. Karena itu dalam Kejadian 32, waktu mereka menyembah lembu emas, mereka dikatakan mereka bermain. Main apa itu? Ya main yang gak benar lah. Tari-tarian dengan seronok. Kan biasa acara-acara kalau saudara di negara-negara yang bukan penyembah Tuhan yang benar, mereka melakukan itu. Ya, dan kadang-kadang dicampuri dengan hal-hal yang najis. Kata ini juga dipakai dalam Kejadian 39 ayat 14 dan 17 saat yaitu ya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar berteriak-teriak. Kenapa? Karena diajak berbuat mesum, Yusuf menolak. Dia berkata, lihat ini, budak ini mempermainkan aku. Nah, jadi dari dua pengalaman ini, saya tuliskan bahwa kata ini mempunyai konotasi. Konotasi menajiskan. Menajiskan hal yang mestinya dikuduskan. Ya, yang mestinya dihormati. Seperti ini kan Ishak walaupun lebih kecil, tapi dia kan anak dari tuan dan nyonya yang besar. Ya, sedangkan Ismail itu kan anak budak, dia mesti tahu. Mestinya ibunya berkata, itu juragan loh, tidak boleh loh. Mestinya kan begitu. Ya, tapi dibiarkan. Saudaraku. Jadi ada konotasi yang tidak kudus. Dan ini terjadi dalam penyembahan berhala maupun juga dalam kehidupan dari istri Potifar yang mempunyai niat mesum yang najis. Saudara, jadi dalam kehidupan orang-orang berohani, ya kadang-kadang kita berkata, oh dia orang rohani. Seperti Abraham ini kan orang rohani. Tapi kadang-kadang melegalkan tradisi yang bersifat duniawi, rohani, tapi oleh karena itu kebiasaan, jadi legal. Ini fakta dalam hidup. Jadi menunjukkan ada hal-hal daging yang merusak kedamaian itu dibiarkan. Seperti yang dialami oleh keluarga Abraham. Setelah itu terjadi, tentu ribut antara Sarah dengan Abraham. Aduh, nah Bapak Abraham kan, ya yang dulu kasih Hagar siapa? Kan kamu. Nah pasti mereka debat argumentasi. Lalu bukan hanya mereka, ya anak Hagar, anak Sarah ribut. Jadi kemelut terjadi. Jadi Ishak yang menyadari itu, dia punya pengalaman yang buruk waktu kecil. Dia ingat itu, iya. Jadi kalau ada saya ambil istri lagi untuk supaya punya anak mengikuti ayahku. Aku tahu istriku mandul. Tapi aku gak boleh cara begitu. Karena itu dari 3 pribadi ini, Abraham, Ishak, Yakob, yang paling tenang hidupnya itu Ishak. Ishak. Kenapa? Karena dia tidak
punya istri banyak. Cuma satu, one. Ribkah. Ya. Jadi kalau kita ingin iman kita ini murni, betul-betul murni, coba tinggalkanlah cara-cara dunia yang dunia anggap legal. Enggak apa-apa. Semua orang begitu, bahkan orang Kristen juga begitu. Legal. Kenapa? Karena ya biasa dilakukan oleh sebagian orang Kristiani. Bukan enggak begitu. Kita lihat dalam praktek memang begitu. Ya. Nah, untuk supaya mendapat anak padahal istrinya mandul, ini kan enggak mungkin. Jadi karena itu iman murni itu mesti dinyatakan dengan namanya iman murni itu pasti memberikan pengharapan. Iman murni mesti berpegang pada perjanjian. Nah karena itu iman murni ini dinyatakan. Bagaimana bisa berharap? Bagaimana pegang perjanjian? Dengan apa? Dengan doa. Jadi pasti Ribkah risau. Pak, aku belum punya anak Pak. Gimana? Padahal kan Tuhan ini memberitahu kamu anak perjanjian. Padahal aku nggak punya anak. Gimana Pak? Risau mungkin tiap hari dia ngomong gitu. Yakobnya aduh. Tapi Yakob ingat pengalaman pahit masa lalu. Dia pakai sebagai dasar bijak. Enggak. Karena Tuhan berjanji, yang berjanji itu Tuhan. Bahwa akan menjadi bangsa yang besar. Itu kan Tuhan yang ngomong. Nah buktinya aku dulu juga lahir setelah ditunggu oleh Bapak Ishak, oleh Bapak Abraham. 20 tahun lebih sejak Abraham mendengar perkataan Tuhan. Dia percaya. Dan sampai jadi waktu Abraham dipanggil itu 75. Entah berapa lama lalu dia disuruh Tuhan untuk melihat bintang-bintang. Dan usia 100 baru melahirkan Ishak. Jadi 20 tahun lebih berjalan. Nah itu yang diambil oleh Ishak. Jadi bukan yang jelek yang diambil, tapi pengalaman Bapak Abraham yang baik yang diambil. Nah ini bijak. Jadi Ishak bijak, percaya janji Tuhan, mau menjadikan bangsa yang besar kepada Abraham melalui dirinya. Tapi dia tidak mau mengulang yang salah dari papanya. Yang membuat kekacauan rumah tangga. Dan apalagi, dia tahu mamanya dulu Sarah terluka hatinya. Sekarang dia tahu, dia sangat mencintai Ribkah. Kalau dulu papa bisa melukai mama karena problem itu kan pengalaman. Mengapa aku mesti ulangi? Karena aku cinta pada istriku. Enggak, saya enggak mau. Nah, ini dasar bijak yang bagus. Ya, waktu saya merenungkan itu Tuhan kasih pengertian-pengertian ini yang tadinya saya sebetulnya sudah membuat satu draft yang lain. Tapi waktu saya berlutut Tuhan kasih ini loh, kamu ingat toh itu? Oh iya. Ini enggak pernah saya pikir, dan saya belum pernah dengar khotbah semacam ini. Apalagi, pengalaman Ishak dulu waktu dia menyerah. Kenapa? Karena Bapak Abraham mau nurut sama Tuhan. Dan dia sebagai anak waktu itu enggak berontak. Sampai ada pengkhotbah berkata, rupanya Ishak itu idiot. Waduh, itu
over itu ya, kok dicap idiot itu. Saya nggak setuju sama sekali. Masa Ishak ini orang yang agak kurang waras, kok diem aja diikat, kok mau ditusuk kok diem aja. Enggak, ini merupakan karakteristik pribadi Tuhan ini dari kecil rupanya sudah ada dalam hidup Ishak. Karena dia anak perjanjian. Pasti Roh Kudus, roh perjanjian itu mengontrol spiritnya. Dan waktu itu dia menyerah, waktu dia menyerah, dia tutup mata tentunya. Bahkan gambar ini saya lihat, ayahnya sendiri mau nikah, dia nggak lihat tuh pasti. Nggak, pasti tidak. Dia hampir mungkin menoleh. Tapi waktu dia mau tikam, ada suara kata stop, dipegang oleh malaikat. Lalu ada suara, loh. Jadi pengalaman mendengar suara anak domba yang mengembek. Lalu setelah itu dia mendengar ayahnya berkata, Jehovah Jireh. Nah, ini dua suara. Wah, ini saya mendapat iluminasi ini. Waktu saya berlutut Tuhan kasih, cek, wah iya benar deh. Tidak pernah saya terpikir. Dua suara. Suara dari Allah sendiri melalui domba. Dan memang sekarang itu kita mendengar suara anak domba. Siapa? Yesus. Di mana kita mendengar suara anak domba? Ya, kalau sudah baca Alkitab. Tentu dengan urapan Roh Kudus, baru roh ini akan menghembuskan nafas Allah sehingga firman Tuhan itu Allah sendiri yang bicara. Kan begitu. Jadi sebetulnya kita mesti dengar suara anak domba Allah tiap hari. Lalu kita mendengar juga pengalaman orang-orang yang lebih senior yang mengalami, karena itu kesaksian. Ya seperti kadang-kadang saya menyaksikan pengalaman saya. Kenapa? Karena itu memang baik. Seperti Ishak mendengar suara ayahnya yang teriak, Jehovah Jireh. Tempat ini saya sebut Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Nah, ini seperti kata Paulus Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, pengalaman ini menjadi dasar untuk dia menunggu. Wah, ayahku dulu juga menunggu. Sekian tahun baru punya aku. Masa aku mau cepat-cepat ya melangkai. Aku juga mesti sabar. Nah, kalau ayahnya 20 tahun lebih, berapa lama Ishak menunggu? Coba kita melihat Kejadian 25 ayat 19 sampai 21. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat ini berkata Tuhan mengabulkan, seolah-olah begitu berdoa terus dikabulkan. Enggak loh, tidak begitu. Nah, Ishak memohon pada Tuhan agar kehendak Allah yang menjadikan keturunan Abraham itu terjadi. Dia berdoa. Nah, Tuhan minta kepada kita kalau berdoa mesti dengan apa? Dengan tekun. Itu namanya orang yang punya harapan. Wah, kadang-kadang kita, saya sudah berdoa tapi kok belum. Nah, berapa lama Bapak Abraham berdoa?
Iya, 20 tahun lebih. Berapa lama Sakaria berdoa? Sampai dia lupa. Sampai dia cuma berdoa, istrinya berdoa. Tapi tidak dapat anak. Sampai waktu tua, Elizabeth mengandung. Nah, begitu juga dengan Ishak. Ya. Jadi ini orang-orang saleh ini hebat-hebat. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi, waktu menikah 40 tahun. Waktu melahirkan anak kembar 60 tahun. Jadi dia menunggu berapa tahun? 20 tahun. Wah, orang-orang sekarang kalau berdoa ingin besok dijawab Tuhan. Kalau enggak jawab, marah-marah. Tapi Abraham 20 tahun lebih. Iya, tapi oleh karena dia enggak sabar, 10 tahun tindak salah. Ishak tidak mau mengulangi. Dia tunggu. Dia pegang apa? Janji Tuhan. Seperti Abraham juga pegang janji Tuhan. Tapi sayang, Abraham kena pengaruh suara istri. Loh, Pak, wong yang lain ya gitu loh. Kok papa ini, ya aku kan mandul. Nah, istrinya, suaminya disodori wanita. Wah, ya sudahlah. Tapi Ishak kata, no, saya mau nunggu. Dan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, usianya sudah lanjut, istrinya menopause, mandul lagi, makin ya nenek, gimana mungkin tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dikatakan Abraham berharap juga dan percaya janji Tuhan itu. Menurut yang telah difirmankan. Jadi kalau gitu kita mesti kembali kemana? Back to the Bible. Kembali pada janji Tuhan. Ini yang sering saya dan saudara miss. Kurang bisa sabar. Nunggu janji Tuhan. Ya, kita mau cepat-cepat menyelesaikan. Nah, ketekunan yang dicontohkan Abraham ayahnya bukan hanya berdasarkan janji Tuhan. Tapi ada yang kedua, Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Iya, ia memuliakan Allah. Dia berkata, Tuhan engkau ngomong begitu. Ya engkau besar, engkau maha kuasa, engkau hebat Tuhan. Engkau pasti Tuhan. Ngomong gitu terus 20 tahun lebih. Lama-lama Tuhan dengar itu, waduh. Aku janji ya, masa aku enggak tepati. Nah ini yang dilakukan oleh Bapak orang percaya. Baik Abraham maupun Ishak. Pertama berharap menurut apa yang telah dijanjikan firman. Mari kita mau belajar ini menunggu. Dengan harapan Tuhan akan melakukan. Tuhan akan melakukan.
Ya, saudara, saya ada gangguan yang lalu, jantung saya, ya, lalu tensi saya turun terus, pulse saya turun sampai kalau mau tidur itu dicek 46. Baik, pulse 46. Ya, itu kalau tidur pasti lebih rendah lagi. Ya. Dan waktu kami cek ke dokter, dokter berkata, wah ini sudah mendekati harus pasang pacu jantung. Nah memang kadang-kadang jantung saya itu wah goyang begitu. Wah, ya. Satu kali waktu ada acara kecapean ke Bandung, karena acara musyarah besar sinode, saya tidur. Begitu datang tidur di hotel, lalu mulai goyang. Tidur itu bisa goyang begini. Dok, oh, jantungnya koklok gitu. Saya tarik napas dan saya kata, Tuhan, aku berserah pada Tuhan. Sebab ini bukan sekali begitu, tapi kali itu paling berat di Bandung. Dan paling berat, lebih berat waktu saya memulai sebelum ada gereja lagi membangun. Ya, oleh karena flu lagi bangun, nanti pengerja berkata, wah Pak kurang begini, wah ini marah-marah anunya. Wah jadi saya flu juga pergi, kena angin. Ya jadi terus begitu, saya jengkel, saya minumi obat double. Naspro itu, zaman dulu Naspro, saya telan 2. Setelah telan 2 jantung saya koklok, betul seperti mesin, klok, klok, klok. Dan itu saya dengar. Setelah itu setahun, jantung saya terganggu. Ya, terus mengeluarkan keringat dingin. Apalagi waktu itu saya sedang, ya, membuat satu hubungan dengan calon istri saya. Saudaraku, saya naik bis, waktu naik tidak punya tempat duduk, langsung dari kepala turun, iya banjir keringat. Sampai di kota Pringsurat, mendekati, saya turun, saya tidak kuat, saya balik ke Semarang. Nah setelah menikah istri saya melihat, kalau malam kaos saya itu kuyup seperti es, dingin sekali. Itu saya bertahan begitu setahun. Saya cuma sekali ke dokter dan enggak ada hasilnya. Ya memang jantung kan repot. Saya cuma berdoa, Tuhan apakah saya mesti berhenti di tengah jalan ini belum selesai. Saya serahkan sama Tuhan. Ya, setelah setahun saya pulih. Pelan-pelan. Tapi gangguan lain, ya seperti tadi, aritmia muncul dan sebagainya. Ya, tapi itulah pengalaman. Tapi tetap memuliakan Allah. Memuliakan apa? Memuliakan Allah itu apa, Allah itu apa? Allah itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Memuliakan Allah dia memuliakan firman-Nya. Seperti kita Mazmur 56 ayat 5 dan 11. Firman-Nya kupuji. Karena itu kalau sudah baca Alkitab coba puji. Tuhan ini janjimu, ini janjimu. Aku percaya. Jadi kita mesti memuji-muji firman Tuhan. Nah, tentunya Bapak Abraham itu memberitahu Ishak rencana Allah. Membiarkan rupa Allah menjadi bangsa yang besar. Karena itu Bapak Abraham berkata dulu, Ishak, nama Papa itu Abram. Menjadi Abraham.
Nama mamamu itu Sarai dulu. Sarai artinya wanita bangsawan. Tapi diganti oleh Tuhan Sarah. Jadi kedua-dua pakai H. Artinya nama Tuhan disisipkan di situ. Supaya berubah. Dari sifat kepentingan diri itu dimatikan. Menjadi kepentingan bagi banyak orang. Itulah sebabnya saya yang suka baca Alkitab waktu itu. Setelah mau lulus, Tuhan sering bicara dalam batin saya. Kamu cari apa toh? Ya memang dengan titel itu kamu bisa, tapi untuk dirimu. Tapi bukan untuk orang banyak. Ya, saudaraku. Karena itu Roma 14 ayat 7 dan 8, ini satu peringatan untuk kita apa yang harus kita lakukan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita ini makhluk sosial. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Coba, saudara hidup untuk diri sendiri. Ya saudara mesti pergi ke tempat sendiri, ya tinggal di sana sendiri. Tapi kenapa saudara ke kota? Kan hidup untuk kerja. Kerja berarti untuk apa? Untuk perusahaan. Setelah kerja untuk apa hasilnya? Untuk istri, anak. Betul? Jadi tidak ada orang hidup untuk dirinya. Tapi seringkali tidak untuk Tuhan. Nah itu loh. Ini yang Tuhan minta. Jadi kalau kamu mau hidup untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan. Siapkah saudara? Memberikan jiwamu untuk Tuhan. Karena ini untuk yang kekal. Kan jauh lebih baik. Memang untuk keluarga itu juga penting. Tapi sementara juga. Tapi untuk Tuhan, apa yang kau kerjakan sifatnya kekal. Namun untuk bisa berkembang biak, mesti biji itu ditabur. Yohanes 12 ayat 24-25 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai jiwanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, jikalau satu biji tidak jatuh ke tanah, jadi pertama mesti jatuh ke tanah. Bukan berarti saudara dikubur, bukan. Ini mempunyai arti kamu mesti bisa merendahkan diri. Kamu ingat kamu ini tanah saja. Mau tidak mau engkau kaya atau hebat, akhirnya kembali kemana? Tanah juga. Betul? Jadi kamu mesti tahu kamu ini akan mati, akan ketemu bumi, tanah. Nah, sekarang untuk apa kamu? Setelah mati. Karena itu kata Tuhan, siapa yang tidak mencintai jiwanya di dunia, dia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Jadi mati ini mempunyai arti tidak mencintai jiwa sendiri. Artinya tidak nuruti kehendak sendiri. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Mati berarti sudah tidak mengikuti kehendak dirimu sendiri. Tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam nubuat Ibrani 10 ayat 5-7 dikatakan, aku datang. Ini ucapan Yesusku. Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
Nah ini dilakukan juga oleh para saleh Tuhan, termasuk Ishak. Melakukan kehendak Bapa. Sehingga namanya, orangnya mati, namanya tersurat. Tetap ada selama-lamanya. Jadi seperti Abraham, yang tidak menyayangi anaknya. Saya berkata, wah ini lebih berat ya. Lebih baik saudara mati sendiri daripada anakmu engkau harus bunuh di depan dengan tanganmu sendiri. Karena itu Bapak Abraham ini luar biasa. Ya, dia tidak menyayangi anaknya yang dia tunggu sekian tahun, 25 tahun. Dia tunggu. Sekarang dia dapat disuruh menyerahkan untuk dibunuh. Tapi dia serahkan kepada Allah tatkala diminta. Begitu juga Ishak. Dia membuktikan di Gunung Moria itu. Waktu dia diikat, dia menyerahkan jiwanya. Saya berkata dua orang ini, dua orang yang sangat hebat. Sedia mati. Karena menurut firman Tuhan. Saudara, seringkali kita dihina saja, kita marah. Kalau saudara mati, sudah dihina seperti orang mati. Orang mati gak akan dengar. Benar tidak? Orang mati tidak bisa menjawab. Begitu juga hidup kita. Ya, karena itulah waktu Ishak berdoa, Tuhan dengar. Tapi Tuhan menunggu waktunya. Ada satu ayat. Apa yang Tuhan suruh kita doa. Apa yang Tuhan suruh kita minta. Yeskiel 36 ayat 37 dan 38. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, ini kata Tuhan, aku yang menginginkan. Kalau kamu berdoa, ini loh, aku ingin kamu minta apa yang hendak aku lakukan. Gimana kalau kita minta apa? Apa yang saya perlu? Betul? Tapi Tuhan menganjurkan, kamu mesti minta apa yang hendak aku lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Membuat umat Tuhan itu banyak. Seperti lautan. Ya, sehingga kota-kota yang runtuh itu nanti akan penuh dengan lautan manusia. Berarti tugas memulihkan yang mandul ini, yaitu supaya bisa berbuah lebat. Nah, ini berarti saudara ini mesti mendoakan rencana Allah. Aku minta kamu mendoakan apa yang hendak aku lakukan. Apa yang Tuhan lakukan nanti? Ini kuncinya. Gereja akan bertemu dengan Yesus. Lautan manusia yang banyak yang bertobat. Ini yang mau dilakukan oleh Tuhan. Yaitu pernikahan anak domba. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang bertobat, yang sudah diubah oleh Tuhan, nanti akan bertemu dengan Tuhan di udara.
Ada satu pesta yang disebut pesta pernikahan anak domba. Ini yang Tuhan hendak lakukan nanti. Puncak meriah. Ini yang paling ngetop. Saya ingat orang-orang kalau anaknya mau nikah, waduh, udah persiapannya bukan main. Ya, tapi setelah itu, ya kadang-kadang setelah menikah, cerai. Sudah keluar uang banyak, betul enggak? Tapi belum tentu baik. Ya tentu tidak semua tidak baik, ada yang baik. Tapi sifatnya semua apa? Sementara. Tapi ini rencana Allah. Lautan manusia seperti domba-domba persembahan kudus. Ini yang harus kita semua kerjakan supaya gereja Tuhan ini menjadi lautan manusia. Artinya banyak. Karena itu coba. Ya, kita berusaha lebih banyak orang mendengar firman Tuhan supaya mereka dikuduskan lalu dipersembahkan pada Tuhan. Ini tugas besar yang tidak ada taranya, harganya mahal. Mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau lakukan itu bersama-sama. Ya mungkin saudara tidak bisa langsung, tapi saudara backup seperti Yesus dan murid-muridnya. Siapa yang ikut Yesus? Wanita-wanita. Yang apa? Yang backup. Menyediakan makan. Menyediakan hartanya. Coba kalau Yesus dan murid-muridnya tidak ditolongi oleh wanita-wanita yang menyertai. Yang lalu backup. Tidak bisa konsentrasi. Kalau harus cari makan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan sekarang. Saya bersyukur ada orang-orang yang membackup gereja kita. Walaupun bukan anggota di tempat ini. Tapi mereka tahu pekerjaan kita besar. 100 lebih cabang kita buat dari suku Nias sampai ke NTT. Juga ada 1-2 di Papua. Itu biaya yang cukup besar. 100 lebih. 130. Ya. Bangun gereja. Memberi mereka uang saku dan sebagainya. Mari kita mau bekerja sama untuk kerajaan Tuhan. Mari kita berkata, aku bahagia. Walaupun sekarang aku merana di dunia ini. Tapi aku tahu rencanamu yang agung, yang besar. Aku mau berkata, aku bersyukur. Aku mau bersyukur atas janjimu. Aku bahagia dengan keyakinan yang teguh. Engkau abadi Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Mari menyanyi bahagia, memuji Tuhan selamanya, memuji Yesus selamanya.
aku bernyanyi bahagia. Mari kita mau berdiri, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Katakan, aku bahagia, aku bernyanyi bahagia. Amin. Puji Dia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Saya tahu, sementara saudara wanita mengandung, apalagi mau melahirkan, semuanya berat. Harus membawa bayinya selama 9 bulan kemana-mana. Tidur pun agak berbeda, tidak bisa seenaknya. Tumpah-tumpah dan sebagainya. Dan waktu melahirkan sakit. Tapi ingat, itu sementara. Itu sementara. Begitu juga kita melayani Tuhan di muka bumi ini. Sekarang saya minta sudah serahkan dirimu sepenuhnya. Katakan pada Tuhan, yes Tuhan, aku berserah. Amen. Diriku penuh. Amen. Dan hatiku teguh. Yes. Sambil menyongsong. Yes. Engkau kembali. Amen. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Amin, amin. Ku diliputi anugerah. Sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi,
Haleluya Tuhan. bahagia. Memuji Engkau Yesus. Puji Yesus Selamanya. selamanya. Memuji Yesus. Puji Yesus Selamanya. Memuji Yesus selamanya. Puji Dia. Angkat hatimu. Tidak lama lagi Dia datang. Haleluya, kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu, kami berglori Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami teringat janji-Mu Tuhan. Engkau berkata, jikalau seorang memberikan air minum kepada seorang pelayanku, hambaku, maka upah orang itu akan diperoleh dari upah hambaku. Engkau tahu bagaimana orang-orang yang mendukung dalam pekerjaanmu yang kudus, yaitu memberikan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang seperti persembahan yang kudus, seperti domba, bukan seperti kambing, tapi jiwa yang penuh penyerahan. Tuhan, terima kasih Engkau menggerakkan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan juga Tuhan, orang-orang yang mendengarkan firman ini, yang berkontribusi untuk pekerjaan-Mu yang besar, memberikan Tuhan jiwa-jiwa, maka mereka pun akan mendapat upah yang sama seperti yang kami alami. Tuhan, kami memberkati semua anak-anak-Mu, yang memberkati gereja-Mu, memberkati tubuh-Mu, supaya tubuh-Mu bisa mengandung, bisa memberikan anak yang banyak, yang memberikan anak kesayangan Tuhan, seperti domba-domba persembahan yang kudus. Kami mau bawa persembahan domba-domba, jiwa-jiwa yang sebagai domba, yang benar-benar mempunyai hati seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih. Oleh karena itu biar Engkau memberikan hikmat pada hamba-Mu ini, untuk memberi makan yang benar pada domba-domba-Mu, supaya mereka bertumbuh dengan benar dan dipersembahkan pada Tuhan. Kekirangan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati negara kami, bangsa kami. Engkau tolong Tuhan pimpinan-pimpinan negara kami sampai dari atas sampai ke bawah. Tuhan, TNI Polri juga Tuhan, akan gubernur dan juga wali kota
bupati, camat. Engkau pakai mereka semua, khususnya juga hamba-hambamu yang melayani di tempat-tempat terpencil yang sedang kekurangan. Engkau akan cukupkan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa khusus bagi mereka yang sakit. Engkau juga jamah, pulihkan mereka Tuhan. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati engkau dengan berkat-berkat sorgawi dari tempat tinggi, berkat jasmani dan rohani. Sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berhenti. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.